Arema FC diam-diam datangkan pemain serba bisa dari Brasil, fans, ini baru gacor. Singo Edan kembali membuat kejutan, tanpa banyak gembar-gembor Arema FC diam-diam mengamankan tanda tangan pemain serba bisa asal Brasil untuk memperkuat barisan tempur mereka di Super League musim 2025-2026. Kehadiran sosok ini langsung memicu euforia di kalangan Aremania yang menilai perekrutan ini sebagai langkah cerdas dan berkelas. Manajemen Arema FC resmi mendatangkan Matheus Bled, pemain serba bisa yang diharapkan menjadi tambahan amunisi penting dalam menyongsong ketatnya persaingan Super League musim 2025-2026. Bled diyakini mampu memberi kontribusi signifikan di dua sektor krusial, yaitu lini belakang dan lini tengah. Kehadiran Matheus Bled adalah bagian dari strategi kami untuk memperkuat sektor belakang dan lini tengah, kata General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2025. Kehadiran Bled bukan sekadar menambah jumlah pemain, tetapi juga membawa warna baru bagi Singo Edan. Fleksibilitasnya menjadi nilai jual utama. Meski posisi naturalnya adalah bek tengah, pemain berusia 28 tahun ini juga piawai berperan sebagai gelandang bertahan. Peran ganda ini membuatnya dapat menyesuaikan diri dengan berbagai skema permainan sesuai kebutuhan pertandingan. Menurut Yusrinal, kemampuan tersebut menjadikan Bled sebagai aset penting dalam menjaga keseimbangan permainan tim. Kami yakin Matheus Bled akan cepat beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Ini pun kami putuskan atas dasar kebutuhan tim menurut pelatih, ujarnya. Dengan tinggi badan mencapai 188 cm, Bled memiliki postur yang mendukung duel udara maupun duel fisik di lapangan. Pengalaman bermain di kasta kedua dan ketiga Liga Brasil, Seri B dan Seri C, membentuknya menjadi pemain yang tangguh, adaptif, dan terbiasa menghadapi tekanan kompetisi. Dengan latar belakang tersebut, ia diharapkan tidak hanya memperkokoh pertahanan Arema FC, tetapi juga menjadi sosok pembimbing bagi para pemain muda. Diharapkan tak hanya memperkokoh pertahanan, tetapi juga menjadi mentor bagi pemain-pemain muda Arema FC di lapangan, kata Yusrinal. Bled telah bergabung dalam sesi latihan internal Arema FC dan dinilai mampu menunjukkan kualitas serta semangat bertarung yang tinggi. Hal itu disebut menjadi sinyal positif bagi kesiapan tim menatap musim baru. Kami semakin solid dan siap bersaing di kompetisi dengan semangat baru, ujarnya. Arema FC juga telah resmi memperkenalkan Bled kepada publik melalui akun media sosial resmi klub. Manajemen klub menyatakan bahwa kehadiran Matheus Bled akan menjadi bagian penting dalam proyek memperkuat lini belakang tim asuhan pelatih Marcos Santos. Bergabungnya Matheus semakin memperkokoh lini pertahanan Singo Edan di musim ini, tulis pihak klub. Dengan tambahan tenaga baru ini, Arema FC berharap mampu bersaing lebih kompetitif dalam perburuan gelar musim ini. Musim 2025-2026 akan menjadi ujian sesungguhnya. Namun dengan tambahan kekuatan seperti Bled, Singo Edan tampak siap menantang siapapun lawan yang menghadang. Aksi terhormat Aremania lindungi pemuda ini viral di medsos. Di tengah tensi rivalitas sepak bola yang sering memanas, Aremania Singosari menunjukkan teladan yang jarang terlihat, bukan dengan amarah atau provokasi, tetapi dengan sikap terhormat yang justru melindungi seorang pemuda yang diduga melepas bendera Arema. Aksi ini terekam dan viral di media sosial, menuai pujian dari berbagai kalangan. Menjelang perayaan hari ulang tahun Arema ke-38, suasana di Malang Raya memang dipenuhi semangat dan euforia. Namun di tengah semangat itu, muncul sebuah peristiwa di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, pada Jumat pagi tanggal 8 Agustus tahun 2025. Seorang pemuda berinisial A, berusia 19 tahun dan berasal dari Kabupaten Pasuruan, diduga melepas bendera Aremania yang terpasang di bando jalan kawasan Satpas Singosari. Kejadian ini berlangsung di wilayah Dusun Karanglo, Desa Banjararum. Alih-alih terjadi tindakan anarkis, A justru diamankan dengan aman oleh koordinator wilayah Aremania Singosari di basecamp mereka. Sebelum pihak kepolisian tiba di lokasi, tindakan ini menjadi contoh nyata bagaimana supporter bisa bersikap dewasa dalam menghadapi situasi yang berpotensi memicu kericuhan. Langkah cepat Aremania Singosari tidak berhenti pada pengamanan. Mereka memastikan tidak ada tindakan kekerasan terhadap A. Sebaliknya, mereka segera menghubungi aparat kepolisian untuk menangani masalah ini secara hukum. Kapolres Malang, AKBP Danang Setio, memberikan apresiasi terhadap tindakan tersebut. Sikap Aremania Singosari ini menunjukkan kedewasaan dalam mendukung tim dan menjaga hubungan antar supporter. Rivalitas sepak bola harus sehat dan kondusif,
kata Danang, pada Sabtu tanggal 9 Agustus tahun 2025. Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa rivalitas bukanlah alasan untuk melanggar hukum atau norma sosial, justru momen seperti ini bisa menjadi titik balik untuk mengubah stigma negatif yang sering melekat pada kelompok supporter. Aksi yang dilakukan Aremania Singosari pun dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial. Banyak warganet memuji ketenangan dan kedewasaan yang mereka tunjukkan. Tidak sedikit pula yang berharap sikap serupa bisa dicontoh oleh supporter lain di Indonesia, terutama ketika tensi pertandingan memanas. Bagi Aremania Singosari, menjaga nama baik kelompok dan kota adalah prioritas. Mereka memahami bahwa satu tindakan negatif bisa merusak citra yang dibangun selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, mereka memilih jalan dialog dan hukum dibandingkan dengan aksi balas dendam yang hanya memperkeruh keadaan. Nasib Pablo Oliveira usai Arema FC rekrut Matheus Bled. Arema FC kembali membuat gebrakan di bursa transfer. Publik dikejutkan dengan kedatangan satu lagi pemain asing yang menambah kekuatan lini pertahanan Singo Edan. Langkah ini tentu membuat para pendukung penasaran, bagaimana nasib pemain asal Brasil, Pablo Oliveira, yang saat ini masih dalam proses pemulihan cedera. Arema FC resmi mengumumkan perekrutan bek tengah asal Brasil, Matheus Bled. Pemain berusia matang ini didatangkan langsung dari klub Serie B Brasil, Noroeste. Keputusan ini datang tidak lama setelah skuad Arema sudah memiliki deretan nama pemain asing yang cukup banyak, bahkan bisa dikatakan penuh kuota. Musim lalu bersama Noroeste, Matheus Bled tampil dalam 22 pertandingan dan berhasil mencetak 1 gol. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa ia punya kontribusi positif di sektor pertahanan. Kini kehadirannya di Malang menambah daftar panjang legiun asing Arema FC yang sebelumnya sudah dihuni oleh Lucas Frigeri, Pablo Oliveira, Julian Guevara, Dalberto, Luis Gustavo, Odivan Curih, Yan Mota, Betinho, Valdeci Moreira, Paulinho Moxelin, dan Ian Puleo. Dengan kehadiran Matheus Bled, total pemain asing Arema FC menjadi 12 orang. Padahal, regulasi Super League 2025-2026 hanya mengizinkan setiap klub mendaftarkan 11 pemain asing. Artinya, akan ada satu nama yang terpaksa tidak masuk daftar pemain di putaran pertama kompetisi. Berdasarkan situasi terkini, nama yang hampir pasti tidak akan didaftarkan adalah Pablo Oliveira. Penyerang Brasil tersebut saat ini masih fokus menjalani pemulihan cedera serius. Sebelumnya, ia mengalami cedera ACL yang terjadi pada musim lalu saat melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-30. Cedera itu memaksanya absen pada 4 pertandingan terakhir Arema FC. Pablo Oliveira sebenarnya cukup berkontribusi di musim lalu. Dari 27 pertandingan yang ia mainkan, ia mampu mencatatkan 3 gol dan 1 assist. Meski tidak terlalu produktif dari sisi angka, keberadaannya tetap memberikan ancaman di lini depan. Sayangnya, cedera panjang yang dialaminya membuat ia harus menepi hingga paruh pertama musim ini. Manajemen Arema FC tampaknya sudah memperhitungkan bahwa Pablo Oliveira baru akan siap kembali memperkuat tim di putaran kedua Super League 2025-2026. Skenario ini membuka ruang bagi Matheus Bled untuk langsung terlibat sejak awal musim. Sementara itu, Pablo diharapkan bisa kembali dalam kondisi terbaik saat fase krusial kompetisi.